Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia dan nama teman saya Kania, Raini, Fitri, Fahri, dan Robi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kalian tahu gak sih apa latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Nah, jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar negara agar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan perkembangan zaman pasca reformasi, terutama untuk mengatasi kelemahan sistem tata negara di Orde Baru di mana kekuasaan presiden yang terlalu besar, kurangnya hak asasi manusia, dan perlunya sistem yang lebih demokratis. Di sini terdapat 3 alasan utama kenapa dilaksanakannya amandemen. Jadi alasan yang pertama adalah untuk mengatasi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 ini dianggap memiliki kelemahan karena mendominasi kekuasaan presiden. Alasan yang kedua adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Amandemen bertujuan agar konstitusi tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dan alasan yang terakhir adalah untuk memperkuat demokrasi dan HAM atau hak asasi manusia. Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, muncullah tuntutan untuk melakukan perubahan besar-besaran termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Tahapan amandemen UUD 1945. Untuk realisasi, proses amandemen dilakukan secara bertahap, 4 kali amandemen. Amandemen pertama 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga 1-9 September 2001. Amandemen keempat 10 Agustus 2002. Tujuan utama dari setiap amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar negara agar selaras dengan perkembangan zaman, aspirasi bangsa, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini difokuskan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, melindungi hak asasi manusia, memperbaiki tatanan negara, serta memastikan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang dan negara demokrasi yang ideal. Tujuan umum: pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bangsa. Ketiga, menyempurnakan tatanan negara. Keempat, melindungi hak asasi manusia. Dan kelima, memperkuat demokrasi. Dampak positif dan negatif dari amandemen pertama di tahun 1999. Dampak positifnya, pertama, DPR lebih kuat dalam membuat undang-undang, jadi kekuasaan presiden tidak terlalu dominan. Kemudian, presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode supaya tidak jadi terlalu berkuasa. Yang terakhir, DPR bisa mengawasi pemerintah sehingga hukum lebih ditegakkan dengan adil. Kemudian, dampak negatifnya, yang pertama, beberapa pasal masih bisa ditafsirkan berbeda sehingga kadang membingungkan. Kemudian, perubahan dari pemerintahan pusat ke demokrasi agak cepat bikin birokrasi jadi bingung. Kemudian, DPR kadang terlalu dominan, bisa menghambat keputusan pemerintah. Amandemen kedua 2000, dampak positif. 1. Daerah diberi lebih banyak kekuasaan mengatur urusannya sendiri. 2. Hak asasi manusia lebih dijamin seperti kebebasan berbicara dan hak atas pendidikan. 3. Keuangan negara diawasi lebih ketat oleh BPK supaya lebih transparan. Dampak negatifnya, 1. Tidak semua daerah siap mengatur sendiri. Bisa terjadi kesalahan atau korupsi. 2. Bisa muncul konflik antara pemerintah pusat dan daerah soal wewenang. 3. Kalau pengawasannya kurang, korupsi lokal bisa meningkat. Amandemen ketiga 2001, dampak positif. Pertama, rakyat langsung memilih presiden dan wakil presiden, demokrasi lebih kuat. Kedua, dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa. Ketiga, beberapa pasal penting seperti bentuk negara tidak bisa diubah, jadi negara tetap aman. Dampak negatif. Pertama, pemilihan presiden langsung butuh biaya tinggi dan rawan politik uang. Kedua, bisa muncul perpecahan sosial karena persaingan politik. Ketiga, awalnya kewenangan MK kurang jelas, kadang tumpang tindih dengan Mahkamah Agung.
Amandemen keempat 2002. Dampak positif: 1. Dibuat TPD untuk mewakili daerah di tingkat nasional. 2. Komisi Yudisial KY dibentuk supaya hakim lebih independen. 3. Pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar untuk semua warga. Dampak negatifnya, DPD punya kekuasaan yang terbatas, jadi kadang tidak efektif. 2. Kadang ada konflik antara DPR, DPD, dan Presiden bisa bikin kebijakan lambat. 3. Implementasi beberapa hak seperti pendidikan lambat karena anggaran dan fasilitas yang terbatas. Kesimpulan, amandemen UUD 1945, 1999 sampai 2002 dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan Orde Baru yang terlalu berpusat pada presiden. Perubahan ini bertujuan memperkuat demokrasi, menjamin HAM, dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman. Hasilnya, kekuasaan yang lebih seimbang, rakyat memiliki presiden langsung dan lembaga baru seperti MK, DPD, serta KY dibentuk. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.